Tablet nanopartikel adalah inovasi sistem penghantaran obat yang mengintegrasikan nanopartikel ke dalam bentuk sediaan padat atau tablet. Teknologi ini menjadi solusi utama bagi zat aktif yang masuk dalam kategori BCS kelas 2 dan kelas 4 karena kelarutannya rendah dengan memperkecil ukuran partikel hingga skala nanometer berkisar dari 1 hingga 1000 nanometer dengan luas permukaan efektif zat aktif meningkat secara eksponensial yang menurut hukum Noyes-Whitney akan mempercepat laju pelarutan obat dalam cairan tubuh. Kemudian klasifikasi sistem nanopartikel. Dalam sistem nanopartikel itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nanokristal, itu terdiri dari zat aktif murni yang distabilkan oleh surfaktan, sangat efektif untuk meningkatkan loading dosis obat. Kemudian yang kedua adalah nanopartikel lipid padat atau SLN, itu menggunakan lipid yang padat pada suhu tubuh sebagai matriks. Keuntungannya itu adalah toksisitas yang rendah karena menggunakan lipid fisiologis dan mampu melindungi obat dari degradasi kimia. Kemudian yang ketiga itu adalah nanopartikel polimer. Itu obat terperangkap dalam matriks polimer itu seperti kitosan atau PLGA. Sistem ini unggul dalam memberikan pelepasan obat secara perlahan atau sustained release dan menargetkan jaringan spesifik. Kemudian ada transformasi nanosupresi menjadi padatan. Karena nanopartikel seringkali diproduksi dalam bentuk cair atau nanosuspensi yang rentan terhadap pertumbuhan kristal atau sedimentasi, diperlukan proses solidifikasi atau padatanisasi sebelum dikempa menjadi tablet. Yang pertama itu ada spray drying, itu cairan disemprotkan melalui nozzle ke dalam aliran udara panas, menghasilkan serbuk kering dan dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua ada lyofilisasi atau freeze drying, itu menggunakan prinsip sublimasi. Nah, metode ini paling aman untuk bahan yang tidak tahan panas atau termolabil karena menjaga suhu nanopartikel tetap utuh. Kemudian yang ketiga ada adsorpsi pada pembawa. Nanosuspensi disemprotkan ke atas eksipien pembawa berpori, itu seperti silika atau mikrokristalin selulosa yang bertindak sebagai kerangka pendukung. Kemudian ada tantangan formulasi dan produksi. Dalam pembuatan tablet nanopartikel itu memiliki beberapa hambatan teknis yang lebih tinggi dibandingkan dengan tablet konvensional. Seperti yang pertama ada masalah sifat alir, di mana partikel berukuran nano memiliki gaya antar partikel atau gaya van der Waals yang sangat kuat sehingga cenderung kohesif dan sulit mengalir di mesin tablet. Penggunaan glidan sangat krusial di sini. Kemudian ada stabilitas mekanik, itu selama proses pengempaan atau kompresi, itu tekanan mesin dapat menghancurkan struktur nano atau menyebabkan partikel bergabung kembali atau agregasi. Hal ini bisa membatalkan keuntungan ukuran nano yang telah dibuat. Kemudian ada pemilihan stabilisator, itu dibutuhkan kombinasi polimer atau surfaktan yang tepat untuk mencegah partikel menempel satu sama lain selama masa penyimpanan. Kemudian kita masuk ke dalam parameter evaluasi kualitas tablet. Nah, setelah tablet ini terbentuk, akan dilakukan serangkaian uji untuk memastikan kualitas dari tablet tersebut. Seperti yang pertama ada kekerasan atau hardness, itu target antara 4-8 kg per cm kuadrat. Itu tablet harus kuat untuk distribusi tetapi cukup rapuh untuk hancur di lambung. Kemudian ada waktu hancur, itu tablet nanopartikel seringkali dirancang untuk hancur dengan cepat agar nanopartikel segera terlepas dan mulai larut. Kemudian ada uji disolusi, itu adalah parameter paling kritis karena keberhasilan teknologi nano dibuktikan jika minimal 75% zat aktif larut dalam waktu singkat, seperti misalnya 60 menit dibandingkan dengan tablet konvensional dari zat yang sama. Kemudian ada keseragaman bobot, di mana untuk memastikan dosis obat konsisten pada setiap tablet yang diproduksi.